Pernahkah Anda percaya bahwa berjalan kaki selalu baik untuk Anda? Bahwa selama Anda terus menggerakkan kaki, Anda berbuat baik pada tubuh Anda. Gagasan itu telah beredar begitu sering, hampir terasa seperti akal sehat. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa bagi sebagian orang dewasa yang lebih tua, terlalu banyak berjalan diam-diam dapat lebih banyak menimbulkan bahaya daripada manfaatnya? Nah, saya tahu itu kedengarannya mengejutkan. Kebanyakan dari kita dibesarkan dengan anggapan bahwa berjalan kaki adalah olahraga yang paling aman dan menyehatkan. Dan dalam banyak kasus, itu benar. Namun tidak untuk semua orang. Faktanya, terdapat 5 tipe lansia tertentu yang mengalami kelebihan berjalan kaki dapat meningkatkan rasa sakit, membebani organ vital, memperburuk kerusakan saraf, atau bahkan mengurangi harapan hidup. Ya, Anda tidak salah dengar. Berbuat lebih banyak justru dapat mempercepat keadaan ke arah yang salah. Ini bukan tentang menakut-nakuti siapapun. Ini tentang kesadaran. Karena begitu Anda mengetahui tanda-tanda yang perlu diwaspadai, Anda dapat menyesuaikan rutinitas dan benar-benar melindungi kekuatan, kenyamanan, dan kemandirian Anda. Saya telah melihat banyak teman memaksakan diri karena mengira mereka melakukan hal yang benar, hanya untuk kemudian menyadari bahwa mereka memperburuk keadaan. Itulah sebabnya dalam video hari ini, kita akan membahas 5 kondisi spesifik di mana berjalan lebih sedikit tetapi dilakukan dengan lebih cerdas adalah kunci nyata untuk tetap sehat. Jadi, tetaplah bersamaku. Ini dapat mengubah cara Anda berpikir tentang gerakan selama sisa hidup Anda. Nomor 1. Beberapa jenis osteoartritis. Jika Anda menderita osteoartritis tingkat lanjut, terutama pada lutut, pinggul, atau punggung bawah, berjalan terlalu banyak dapat lebih banyak menimbulkan bahaya daripada manfaatnya. Bagaimanapun, itu mungkin terdengar aneh pada awalnya. Gerakan membantu mengurangi kekakuan, bukan? Namun, ketika tulang rawan di persendian Anda telah terkikis secara signifikan, setiap langkah dapat terasa seperti tulang bergesekan dengan tulang. Sakitnya nyata, peradangan itu nyata, dan jika Anda terus-menerus memaksakan diri menahan rasa sakit itu setiap hari, dengan harapan rasa sakitnya akan membaik, Anda justru mempercepat kerusakan dan memperpendek jangka waktu sendi-sendi tersebut dapat digunakan. Anda lihat, tulang rawan tidak mudah beregenerasi. Jika sudah hilang, ya hilang saja. Berbeda dengan saat kita masih muda, tubuh kita tidak pulih dari stres sendi secepat setelah usia 60 atau 70 tahun. Yang terjadi adalah siklus pembengkakan, iritasi, dan keausan. Dan hal itu akan menjadi semakin buruk seiring dengan banyaknya tekanan yang kita berikan pada sendi-sendi tersebut. Jadi, jika Anda berjalan jauh, naik turun bukit, atau menghabiskan waktu berjam-jam berdiri setiap hari, ketegangan yang berulang itu mungkin diam-diam merampas mobilitas yang ingin Anda lindungi. Secara psikologis, ini menciptakan lingkaran yang sangat membuat frustrasi. Orang lanjut usia yang menderita osteoartritis sering diminta, tetaplah aktif. Dan mereka ingin bertanggung jawab. Jadi, mereka berjalan, menahan rasa sakit, dan mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya kekakuan. Orang lanjut usia yang menderita gagal jantung lanjut sering mereka berpikir bahwa berjalan adalah cara yang baik untuk tetap aktif dan menjaga aliran darah. Suasana hati mereka berubah, dan apa yang dimulai sebagai kebiasaan sehat menjadi sumber kesengsaraan Anda tidak lagi memompa secara efisien. Bahkan aktivitas ringan seperti berjalan kaki sebentar dapat membuat Anda merasa sesak napas, pusing, atau sangat lelah. Dan jika Anda mengabaikan sinyal-sinyal ini dan terus memaksakan diri, tanpa disadari Anda mungkin memberikan tekanan serius pada jantung Anda, meningkatkan risiko rawat inap, atau bahkan pingsan mendadak. Jantung, terutama saat melemah, perlu menyimpan energi. Setiap detak tambahan, setiap denyut nadi yang meningkat selama berjalan menjadi tuntutan yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh tubuh Anda. Ini bukan tentang menjadi malas atau rapuh. Ini tentang memahami batasan Anda saat ini dan menghormatinya. Kebanyakan orang dengan gagal jantung lanjut tidak tahu bahwa mereka termasuk dalam kategori itu karena mereka beradaptasi sangat lambat. Namun, jika berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain membuat Anda kehabisan napas, atau jika pergelangan kaki Anda bengkak setelah aktivitas ringan, itu berarti jantung Anda meminta istirahat.
Secara emosional, ini adalah kenyataan yang sulit dihadapi. Banyak orang lanjut usia takut kehilangan kemandiriannya. Mereka mengasosiasikan pergerakan dengan martabat dan takut bahwa memperlambat berarti menyerah, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kebalikannya. Mengenali kebutuhan tubuh Anda dan meresponsnya dengan bijak adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Itu tanda kedewasaan dan kemampuan mempertahankan diri. Ini bukan tentang berhenti, ini tentang memilih jalur yang lebih cerdas ke depan. Nomor 3, gangguan keseimbangan dan risiko jatuh. Jika keseimbangan Anda sudah tidak dapat diandalkan, jika Anda baru saja tersandung atau hampir terjatuh, Anda mungkin perlu benar-benar memikirkan kembali rutinitas berjalan Anda. Banyak orang lanjut usia dengan bangga mendorong diri mereka sendiri untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun yang seringkali diabaikan adalah bahaya berjalan saat keseimbangan tubuh terganggu. Jika telinga bagian dalam, persendian, atau sistem saraf Anda tidak berkomunikasi dengan baik, setiap langkah menjadi pertaruhan, dan satu kali terjatuh dapat mengubah hidup Anda dalam sekejap, yang dapat menyebabkan patah tulang pinggul, cedera kepala, atau kecacatan jangka panjang. Anggapan bahwa berjalan kaki selalu menyehatkan tidak berlaku ketika Anda menghadapi masalah keseimbangan. Berjalan di trotoar yang tidak rata, menaiki tangga, atau bahkan bermanuver di toko kelontong yang ramai dapat memicu ketidakstabilan. Ini bukan tentang seberapa besar tekad Anda. Ini tentang bagaimana tubuh Anda merespons. Dan jika respon tersebut meliputi goyangan, langkah kaki bergeser, atau sangat bergantung pada pegangan tangan dan perabotan, itu tanda peringatan bagi Anda. Risiko di sini bukan sekadar teoritis. Itu sangat nyata. Mari kita bicarakan tentang psikologi hal ini. Orang lanjut usia seringkali mengaitkan identitas mereka dengan kemampuan untuk bepergian sendiri. Mereka bahkan mungkin mengabaikan atau menyembunyikan masalah keseimbangan mereka karena kesombongan atau takut kehilangan kemandirian. Namun kenyataannya, Anda tidak kehilangan kemandirian dengan melambat. Anda kehilangannya saat cedera yang dapat dihindari membuat Anda terbaring di ranjang rumah sakit. Mengambil langkah mundur hari ini dapat melindungi kemampuan Anda untuk mengambil langkah apapun besok. Pertimbangkan alternatif seperti latihan keseimbangan khusus, mesin stasioner dalam ruangan, atau bekerja dengan profesional untuk mengembalikan stabilitas Anda. Dan selalu jujur pada diri sendiri dan dokter Anda, karena kesombongan tidak sebanding dengan tulang yang patah. Nomor 4, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Berjalan kaki biasanya dianggap sebagai kebiasaan yang menyehatkan jantung, dan dalam banyak kasus, memang demikian. Namun, jika Anda mengalami tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, berjalan terlalu banyak atau berjalan dalam kondisi yang salah justru dapat menimbulkan tekanan berbahaya pada sistem kardiovaskular Anda. Jika tekanan darah Anda sudah tinggi, aktivitas fisik sedang saja dapat meningkatkannya lebih jauh lagi. Lonjakan tiba-tiba itu dapat memberi tekanan ekstra pada jantung dan arteri Anda, yang berpotensi memicu stroke, serangan jantung, atau bahkan pingsan mendadak. Nah, inilah bagian yang kebanyakan orang tidak sadari. Tekanan darah tinggi seringkali tidak disertai gejala yang jelas. Anda mungkin merasa baik-baik saja saat berjalan, tetapi di dalam arteri Anda, ceritanya bisa jadi sangat berbeda. Dan banyak lansia yang melanjutkan jalan kaki setiap hari dengan niat baik, tanpa menyadari bahwa mereka meningkatkan risiko, terutama saat cuaca panas atau lembab, atau setelah tidak minum obat. Bahkan jalan-jalan santai dapat memacu sistem tubuh Anda melebihi batas. Itulah sebabnya banyak dokter spesialis jantung menyarankan pemantauan cermat, tidak hanya pada aktivitas jantung Anda, tetapi juga pada angka-angka Anda. Ada juga perubahan psikologis di sini. Banyak orang lanjut usia yang berpikir, saya berjalan, jadi saya pasti melakukan hal yang benar. Dan itu mengagumkan. Namun bila keyakinan itu dipegang terlalu erat, ia dapat berubah menjadi sikap keras kepala. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa jika kita berhenti berjalan, kita menyerah. Namun cukup bijaksana untuk berhenti sejenak, menyesuaikan diri, dan memprioritaskan keselamatan. Itu bukan menyerah, itulah kedewasaan, itulah kekuatan. Jika hasil tekanan darah Anda tinggi atau Anda mengonsumsi banyak obat untuk mengelolanya, ini adalah isyarat bagi Anda untuk mengambil langkah mundur. Bekerja samalah erat dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Tanyakan kapan dan bagaimana Anda dapat tetap aktif dengan aman. Dan jangan biarkan kesombongan mendorong Anda ke dalam krisis kesehatan. Berhati-hati tidak berarti lemah.
Itu berarti Anda cukup peduli untuk melindungi tubuh yang telah Anda tinggali selama puluhan tahun. Nomor 5, kelelahan kronis atau penurunan energi yang ekstrim. Banyak orang lanjut usia mulai merasakan tubuh mereka tidak setangguh dulu. Namun ada perbedaan antara kelelahan biasa dan kelelahan kronis yang membahayakan. Jika setelah berjalan Anda merasa sangat kehabisan tenaga, membutuhkan waktu lama untuk pulih, atau merasa tubuh tidak punya cadangan energi, itu adalah tanda tubuh Anda kewalahan. Memaksakan diri dalam kondisi ini justru memperburuk metabolisme, sistem kekebalan, dan mempercepat kelelahan otot. Aktivitas seperti yoga ringan, gerakan peregangan, atau bahkan hanya berjalan singkat di dalam rumah bisa jauh lebih sesuai dan tetap memberi manfaat kesehatan. Ingatlah, bukan durasi atau jarak yang menentukan hasil, tapi kesesuaian aktivitas dengan kondisi tubuh Anda saat ini. Dengarkan apa yang dikatakan tubuhmu. Dan ingatlah, umur panjang bukan tentang menahan rasa sakit. Ini tentang membuat pilihan yang membantu Anda hidup dengan baik, bukan hanya lama. Pikiran akhir, kita sering berasumsi bahwa berjalan kaki selalu baik untuk kita, tidak peduli usia atau kondisi kita. Dan bagi banyak orang, memang benar demikian. Namun kebenarannya lebih bernuansa. Saat kita bertambah tua, tubuh kita berubah. Begitu pula risiko kita, kebutuhan kita, dan cara kita seharusnya menyikapi pergerakan sehari-hari. Ini bukan tentang menyerah berjalan sepenuhnya, tetapi tentang berjalan dengan kebijaksanaan. Saat Anda berusia 60, 70, atau 80 tahun, memaksakan diri menghadapi rasa tidak nyaman atau lelah justru dapat lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Terutama jika Anda termasuk dalam salah satu dari 5 kategori yang telah kita bahas hari ini. Tapi inilah kabar baiknya, kesadaran adalah kekuatan. Dengan mengenal tubuh Anda, mendengarkan gejala Anda, dan membuat beberapa penyesuaian yang cermat, Anda dapat melindungi jantung, persendian, pembuluh darah, dan kesehatan jangka panjang Anda. Anda tidak perlu berjalan 10.000 langkah sehari untuk tetap sehat. Anda hanya perlu bergerak dengan cara yang menghormati posisi tubuh Anda saat ini, bukan posisi sebelumnya. Jadi tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan tubuh Anda setelah berjalan? Apakah Anda merasa berenergi atau merasa terkuras, nyeri, atau tidak stabil? Ini adalah bisikan pelan tubuh Anda yang mencoba berkomunikasi dengan Anda. Dan saat Anda belajar mendengarkan, saat itulah kebijaksanaan sejati muncul. Ingat, bertambah tua bukan berarti melambat. Ini tentang menjadi lebih selektif dengan energi Anda. Memilih apa yang menguatkanmu, bukan apa yang melemahkanmu. Tidak apa-apa untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Faktanya, itu pertanda kedewasaan, harga diri, dan kesadaran kesehatan sejati. Anda berhak merasa aman, kuat, dan mantap seiring bertambahnya usia, bukannya tertekan untuk mengikuti saran yang sama untuk semua orang. Jadi, berbaik hatilah pada diri sendiri. Anda tidak malas atau lemah untuk menyesuaikan rutinitas Anda. Anda bersikap cerdas, proaktif, dan penuh kasih terhadap satu-satunya tubuh yang Anda miliki. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk menggunakannya dalam kehidupan Anda. Pemikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bagus untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.